Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ade Setiawan dalam podcast Ganyang Fraud 2022 Kanwil 4 Balikpapan. Dan telah bergabung bersama saya kali ini Bapak Eko Cahyanto, Kepala Departemen Produk Non Gadai Kanwil 4 Balikpapan. Bapak Eko, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Ade. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Oke, luar biasa Pak Eko tentunya. Dan kita hari ini akan membahas dan mengupas tuntas sebuah tema yang menarik nih pemirsa, yaitu KPI bukan alasan. Jadi akan kita bahas tentunya salah satu dimensi triangle of fraud adalah pressure, di mana dapat muncul dari desakan dalam mencapai KPI, sehingga perlu dibangun kesadaran bahwa dalam mencapai KPI tidak harus dilakukan dengan tindak kecurangan yang mengarah ke fraud. Sebuah dilematis ya Pak ya, dalam mencapai KPI tentunya perlu banyak strategi-strategi positif tanpa harus melakukan tindak kecurangan tentunya. Baik, sebelum kita mengupas tuntas tentang KPI bukan alasan, boleh Pak Eko sharing-sharing pada seluruh pemirsa yang telah menonton pada hari ini, profil singkat dan juga sedikit pengalaman berkarir di Pegadaian hingga saat ini, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Ade untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eko Cahyanto. Saya bergabung di Pegadaian sejak tahun 2002. Jadi sudah berkarir di Pegadaian 20 tahun. 20 tahun. Sudah 20 tahun berkarir di Pegadaian. Saya penerimaan Kanwil Balikpapan. Dulu saya masuk pertama kali menjadi karyawan Pegadaian di Kanwil Balikpapan, penempatan di Kota Pontianak. Selama 8 tahun saya di Pontianak, terus saya promosinya ke Kanwil Jakarta 1 ya. Di situ saya berkarir sekitar 8 tahun juga. Sebagai pemimpin cabang di beberapa cabang di Kanwil Jakarta 1. 2018 saya masuk ke kantor pusat di divisi jaringan operasional sebagai asmen standarisasi outlet. Lalu sekitar 2019 saya promosi ke Kanwil Balikpapan sebagai Kepala Departemen Business Support. Nah, saat ini sejak tahun 2022 ini saya di area Balikpapan sebagai Kepala Departemen Produk Non Gadai, Mas Ade. Jadi sudah cukuplah keliling-keliling. Cukup 20 tahun ya Pak ya. 20 tahun mengabdi di PT Pegadaian dan banyak sekali di Kanwil Balikpapan nih ya. Dan juga di ya, Jakarta banyak di Kanwil tentunya. Balikpapan. Baik. Itu tadi profil singkat dari Pak Eko, dan tentunya kita akan balik ke pembahasan kita hari ini, yaitu KPI bukan alasan Pak. Bagaimana nih pandangan Pak Eko terhadap pencapaian KPI sebagai alasan sebagian orang untuk melakukan fraud? Baik, Mas Ade. Pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu bahwa fraud itu adalah hal yang sangat bertentangan dengan budaya akhlak perusahaan kita. Jadi fraud tersebut, apalagi yang merugikan perusahaan, itu tidak cuma untuk dihindari, tetapi juga harus dicegah. Jangan sampai terjadi. Apapun alasannya, termasuk itu alasan untuk mengejar komponen KPI. Nah, jadi kalau menurut saya tidak ada alasan, semua hal yang berkaitan dengan fraud tidak boleh dilakukan, termasuk dengan alasan untuk mengejar KPI, Mas Ade. Baik, itu ya? Iya. Baik, keren sekali Pak Eko. Tentang bahwa tidak harus melakukan fraud, karena banyak sekali Pak ya. Ya, betul. Strategi-strategi yang bisa dilakukan dalam mencapai KPI tentunya. Baik Pak, mungkin seluruh insan Pegadaian yang menonton pengen adanya insight dari Pak Eko. Bagaimana sih tips dan saran bagi Bapak untuk seluruh insan Pegadaian agar pencapaian KPI itu bisa tanpa adanya fraud? Ya, kalau tips dan saran dari saya, itu yang pertama-tama kita harus paham rambu-rambu, aturan-aturan maupun cara-cara yang benar dalam melaksanakan strategi maupun program-program, baik itu yang dijalankan dari kantor area, wilayah maupun dari pusat, supaya dalam melaksanakan kegiatan pencapaian komponen KPI itu tidak menabrak atau melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan, Mas Ade. Nah, yang kedua, strategi yang baik adalah dibuat di awal. Jadi sepengetahuan saya itu kenapa sering terjadi menyerempet dan melanggar aturan kita, itu karena teman-teman di outlet ini mengejarnya di akhir tahun. Jadi sudah mepet dengan akhir tahun harus tercapai, jadi segala cara dilakukan. Jadi seawal mungkin harus sudah dibuat strategi.
Begitu diumumkan bahwa komponennya adalah ini, seawal mungkin harus sudah dijalankan. Jadi tidak perlu menunggu di akhir tahun. Nah, yang ketiga harus berkoordinasi, bertanya-tanya kepada pimpinan, baik di cabang, di area maupun di Kanwil, termasuk dengan tim auditor dan tim SPI, bertanya-tanya jika teman-teman yang di outlet ini punya strategi untuk mengejar KPI, tapi agak ragu atau sedikit bimbang apakah ini melanggar atau bisa dijalankan atau enggak. Jadi harus mau bertanya kepada pimpinan dan tim auditor. Nah, yang keempat tentu adalah tetap bersemangat, ya, perbanyak closing, melakukan dengan semangat. Kita kan punya, kalau di area kami punya matador, semangat pantang kendor, ya. Di Kanwil Balikpapan ada membara, membawa Balikpapan juara. Jadi dengan spirit itu lakukan dengan baik, semangat, perbanyak closing, jualan perbanyak, otomatis kalau kinerja bisnis tercapai, pasti komponen KPI juga akan tercapai, Mas Ade. Itu aja dari saya tipsnya, 4 aja. Ada 4, saya ulangi sekali lagi Pak ya. Pertama tadi adalah pentingnya harus paham dulu. Bekerja itu ada policy, yes, ada rules. Jadi Pak ya. Betul. Jadi kita tuh bekerja ada rambu-rambunya. Jadi semuanya harus sesuai dengan aturan. Yang kedua tadi adalah di awal, harus di awal. Strategi itu harus gaspol dari awal. Gaspol dari awal, jangan udah di end of year baru dikejar Pak ya. Jadi benar-benar harus produktif sejak dari awal tahun gitu. Yang ketiga adalah koordinasi Pak ya. Bertanya. Pentingnya koordinasi itu sangat penting. Dan terakhir adalah spirit untuk produktif tentunya Pak ya. Agar bisa semua kinerja terbaik akan bisa dikeluarkan tentunya. Keren sekali Pak Eko sudah memberikan tips dan sharing-sharing pada kita pada hari ini tentang KPI bukan alasan. Jadi banyak sekali strategi positif yang bisa Anda lakukan tanpa harus melakukan tindak kecurangan yang bisa mengarahkan fraud. Jadi silakan sukseskan KPI 2022 supaya kita bisa berkinerja positif dan perusahaan akan semakin maju tentunya Pak. Terima kasih Pak Eko. Salam untuk teman-teman semuanya. Saya Destiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.